Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, sobat semua, kita bisa berjumpa kembali di kanal YouTube Titi Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang skor Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 yang dilaporkan membaik. Nah, ini terkait dengan beberapa pemberitaan di sejumlah media massa yang menyoroti tentang rilis terbaru dari The Economist Intelligence Unit terkait dengan Indeks Demokrasi tahun 2021. Jadi, The Economist Intelligence Unit selalu merilis Indeks Demokrasi Global setiap tahunnya. Untuk tahun 2021 sudah dirilis oleh The Economist Intelligence Unit atau EIU ya, kalau bahasa Indonesia EIU pada awal Februari 2022. Nah, dalam Indeks Demokrasi 2021 yang diberi judul cukup unik ya, mereka merilis Indeks Demokrasi ini biasanya memang dikasih judulnya itu Democracy Index 2021 The China Challenge ya. Itu di Economist Intelligence Unit memaparkan sampai belibetnya. Jadi dalam laporan ini disebutkan bahwa skor rata-rata Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2021 adalah mencapai angka 6,71 dari skala 0 sampai 10. Makin tinggi skor, makin baik kondisi demokrasi suatu negara. Nah, skor Indonesia ini di angka 6,71 itu meningkat dibandingkan tahun 2020 yang berada pada angka 6,30 yang sekaligus tahun 2020 itu menjadi raihan atau capaian terendah Indeks Demokrasi Indonesia sejak Economist Intelligence Unit menyusun indeks ini dimulai pada tahun 2006 gitu ya. Saya akan share bagaimana mengakses laporan di Economist Intelligence Unit ini. Jadi kawan-kawan bisa mengunjungi situs dari The Economist Intelligence Unit. Jadi situsnya itu bisa dilihat ya di layar www.eiu.com atau www.eiu.com. Nah, nanti atau searching saja di Google ya, Democracy Index 2021 The China Challenge. Nah, nanti akan sampai ke halaman portal mereka dan sobat semua bisa melihat di sini ada kolom download free report. Kita tinggal klik dan masukkan data serta email kita di sini. Nanti segera setelah kita menginput alamat email kita akan mendapatkan kiriman laporan dari The Economist Intelligence Unit terkait dengan Democracy Index 2021 atau Indeks Demokrasi 2021. Nah, bentuk laporannya seperti ini. Jadi bentuknya dokumen PDF. Nah, di halaman 13 teman-teman akan melihat tabel ya seperti yang ada di layar ini. Teman-teman bisa lihat ini di halaman 13 tabel seperti ini. Peringkat demokrasi, indeks demokrasi dunia gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa di ekonomis itu mengukur 5 variabel dalam menilai kinerja demokrasi setiap negara. Yang pertama itu ada electoral process and pluralism atau proses elektoral dan pluralisme. Yang kedua functioning of government, jadi fungsi dari pemerintah. Kemudian political participation atau partisipasi politik. Yang keempat political culture atau budaya politik, dan yang terakhir yang kelima civil liberties atau kebebasan sipil. Nah, di layar bisa dilihat nih sejumlah negara yang berada pada peringkat tertinggi gitu ya. Ada Norwegia, New Zealand, Finlandia, Swedia, Islandia, Denmark, Irlandia. Semuanya ini negara-negara yang ada di Skandinavia atau Eropa Barat.
Lalu ada di peringkat 8 Taiwan. Itu negara Asia yang berada pada 10 besar begitu ya. Satu-satunya negara Asia di 10 besar. Di peringkat 9 ada Australia dan kemudian Swiss di peringkat 9 juga karena skornya sama. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana skor Indonesia. Jadi kalau dilihat di sini di 10 negara dengan peringkat terbaik ya, indeks demokrasinya itu luar biasa nih. Skornya 10, 10, 10 gitu ya, 9, 8, dan seterusnya. Jadi semakin skor penilaiannya itu 0 sampai 10. Semakin tinggi, semakin besar skornya berarti peringkatnya semakin bagus gitu. Tadi Indonesia kalau disebutkan itu berada pada skor 6,71. Nah, skor 6,71 itu membawa perbaikan pada indeks demokrasi Indonesia yang tadinya kita itu peringkatnya pada peringkat 64 tahun 2020 dengan skor 6,30, karena skor kita naik jadi 6,71, peringkat kita menjadi peringkat ke-52 dari 167 negara yang dilakukan pengukuran. Nah, ini saya akan coba perlihatkan perjalanan indeks demokrasi Indonesia. Jadi, sebagaimana sobat semua bisa lihat ya, di Economist Intelligence Unit itu mengukur indeks demokrasi Indonesia sejak indeks demokrasi di dunia itu sejak tahun 2006. Nah, tahun 2006 skor Indonesia itu ini datanya tampil dari 2010 ya. Lihat dari 2010 karena mungkin space. Saya mengutipnya dari Harian Kompas. Tahun 2010 skor kita 6,53. Terus naik gitu ya. Dan skor tertinggi kita capai pada tahun 2015 yaitu 7,03 gitu. Tapi kemudian dia mengalami penurunan nih, turun gitu ya, dan puncaknya pada tahun 2020 indeks demokrasi atau skor demokrasi kita menurut The Economist Intelligence Unit itu hanya 6,30. Sehingga kita berada pada peringkat 64 dunia. Nah, sekali lagi dijelaskan, indeks demokrasi ditentukan oleh 5 variabel tadi ya, penyelenggaraan pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Nah, ini indeksnya berada pada rentang 0 sampai 10, semakin besar skor indeks maka semakin baik. Sobat mungkin ingin melihat ya berapa penilaian dari indeks demokrasi Indonesia. Nah, kita akan lihat di data yang lebih lengkap begitu soal posisi Indonesia ada di mana. Saya akan tampilkan. Oke. Nah, ini ada di halaman 14 di laporan di Economist Intelligence Unit. Indonesia itu tadi peringkatnya 52 ya. Di sini bisa dilihat skornya 6,71. Kita ternyata berada di bawah Timor Leste. Timor Leste itu berada pada peringkat 43 dan Malaysia pada peringkat 39. Nah, bagaimana kemudian penilaian berdasarkan variabel yang diukur oleh The Economist Intelligence Unit. Jadi berdasarkan laporan ekonomis ya, singkat saja ekonomis gitu. Kenapa sih indeks demokrasi Indonesia itu bisa meningkat gitu dari skor 6,30 menjadi 6,71, naik dari 64 peringkatnya jadi 52. Ternyata itu dipengaruhi oleh 2 hal. Dalam laporan di Economist Intelligence Unit, Indonesia bisa mengembalikan tren kemerosotan kualitas demokrasi karena 2 hal. Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada November 2021 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu adalah inkonstitusional bersyarat, serta meminta pemerintah dan DPR merevisinya. Nah, itu faktor yang pertama yang membuat
perbaikan skor indeks demokrasi Indonesia. Yang kedua, sikap politik Presiden Joko Widodo yang mengakomodir berbagai kelompok politik dalam kabinet itu dinilai kondusif untuk membangun konsensus antar kekuatan politik gitu ya. Nah, itu dua hal yang disebut berpengaruh terhadap peningkatan indeks demokrasi Indonesia. Meskipun ini juga menimbulkan pertanyaan gitu ya, terutama digunakannya sikap politik Presiden Joko Widodo yang mengajak semua kelompok politik masuk kabinet. Karena justru kalau itu dianggap sesuatu yang positif gitu ya, tapi ternyata justru karena semuanya diajak masuk dalam kabinet, makanya melahirkan produk-produk hukum yang banyak dibawa oleh publik untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, karena pembahasannya seperti jalan tol yang disebut dengan menggunakan pendekatan fast track legislation atau legislasi jalur cepat gitu, sehingga partisipasi publik diabaikan karena semua elemen di parlemennya itu sudah sepakat gitu, mayoritas. Makanya diuji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ekonomis bilang untung Mahkamah Konstitusinya masih independen. Jadi kekuasaan kehakiman itu masih independen gitu di dalam menjaga fungsi kontrol. Tetapi kan itu terjadi gitu ya, orang pergi ke MK karena kekuatan penyeimbang yang ada di parlemen melemah karena semua kekuatan politik diajak masuk ke kabinet gitu. Nah, ini beberapa kontradiksi yang dianggap antara dua hal yang berkontribusi positif itu. Satu, Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, artinya kekuasaan kehakiman kita masih independen. Yang kedua, sikap politik Presiden Joko Widodo yang mengajak masuk berbagai kekuatan politik ke kabinet, itu kan tidak dianggap kontradiktif gitu. Kenapa orang pergi ke MK? Ya karena semua kelompok yang harusnya jadi controller atau menjalankan fungsi kontrol diajak masuk semua ke kabinet gitu. Jadi tidak dilihat juga hubungan sebab akibat satu sama lain. Nah, ini menarik nih sebenarnya untuk kita diskusikan. Tapi mari kita lihat skor Indonesia sebagaimana yang ada di layar ya. Teman-teman bisa lihat di sini skor Indonesia. Indonesia itu berada pada peringkat 52 dengan skor 6,71. Pertama kita lihat dulu skor untuk pluralisme dan penyelenggaraan pemilu gitu ya. Jadi dari skor itu Indonesia naik pada 3 aspek. Jadi dari 3 variabel yang diukur, Indonesia naik di 3 variabel. Yang pertama yaitu variabel keberfungsian pemerintah. Dari skor 7,50 menjadi 7,86. Jadi dari 7,50 jadi 7,86 yang ini nih gitu ya. Lalu yang berikutnya yang juga naik di bagian kebebasan sipil naik dari 5,59 menjadi 6,18. Jadi kebebasan sipil itu ada di sini 6,18, itu naik dari sebelumnya. Dan yang berikut partisipasi politik melesat dari skor yang di 2020 6,11 menjadi 7,22 gitu ya. Di sini yang ini naik. Jadi yang naik itu adalah keberfungsian pemerintah menjadi 7,86, partisipasi politik 7,22, dan kemudian kebebasan sipil naik jadi 6,18. Nah, tetapi masih ada 2 variabel yang stagnan dibandingkan dengan tahun 2020. Proses elektoral dan pluralisme yang skornya tidak bergerak di angka 7,92, dan kemudian indikator budaya politik atau variabel budaya politik yang juga masih berada di tingkat angka 4,38. Di kawasan Asia Tenggara, kualitas demokrasi Indonesia itu masih lebih rendah dari Malaysia yang skornya 7,24 dan Timor Leste yang 7,06 gitu ya. Nah, itu gambaran dari skor indeks demokrasi Indonesia.
sekali lagi kalau dilihat di gambar ini ya, ini memang menurut pengukuran The Economist Intelligence Unit itu meningkat dari 6,30 skornya atau peringkat 64 dunia menjadi skornya naik ke 6,71 atau peringkat 52 dunia. Meskipun peningkatan skor Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 ini masih menimbulkan istilahnya itu diskursus ya di antara para pengamat, akademisi soal konsistensi mengukur peningkatan skor indeks demokrasi terkait dengan adanya putusan Undang-Undang Cipta Kerja dan sikap politik Presiden Joko Widodo yang mengajak kekuatan politik dan lawan politiknya untuk masuk kabinet. Nah, sobat semua, demikian ya uraian sedikit tentang hasil dari laporan Indeks Demokrasi tahun 2021 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit. Kalau menurut sobat semua gimana tuh gitu? Apakah temuan dari Economist Intelligence Unit betul-betul merefleksikan kinerja demokrasi Indonesia tahun 2021 ataukah teman-teman dan sobat semua punya catatan berbeda? Nah, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi di sana. Tapi jangan lupa kita tahun 2022 akan segera memasuki tahun politik pemilu 2024. Karena pemilu 2024 tahapannya akan dimulai pada bulan Juni 2022. Di bulan Agustus 2022, pendaftaran partai politik peserta pemilu resmi dimulai tahapannya. Dan berdasarkan jadwal yang diusulkan oleh KPU, pada bulan Desember 2022, partai politik peserta pemilu tahun 2024 nanti itu sudah ditetapkan. Artinya tahun ini kita resmi memasuki tahun politik pemilu 2024. Apakah proses politik akan membuat politik kita lebih dinamis, lebih bergairah, demokrasi kita lebih berwarna, ataukah justru menjadi tantangan untuk menjaga kinerja, kesehatan, dan vitalitas demokrasi kita. Nah, mari kita kawal, cermati bersama. Kita tetap harus berjuang mempertahankan demokrasi, karena demokrasi tidak bisa diterima sebagai sesuatu yang taken for granted, sebagai hadiah, pemberian, sesuatu yang sudah ada begitu saja, tetapi dia dengan nilai-nilainya sebagai sebuah sistem nilai perlu tetap kita jaga dan pertahankan supaya tidak berbalik menjadi sebuah siklus yang malah berujung pada pelemahan dan kemudian kembalinya kepada rezim yang lebih otoriter gitu ya, atau istilahnya menjadi situasi yang tidak demokratis. Sampai ketemu di ulasan berikutnya. Jangan lupa kalau sobat dan teman-teman semua ingin baca laporannya, bisa mengunjungi situs dari The Economist Intelligence Unit. Nanti saya tuliskan di kolom komentar atau di search gitu ya, Democracy Index 2021 The China Challenge. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Tetap sehat, jangan lupa protokol kesehatan karena kita masih belum terbebas dari pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.